Ya karena maksudnya penderitaan kakak saya setelah tabrakan itu masih terus berlanjut sampai detik ini. Ada nggak minta maaf ke Adnannya gitu loh? Ada nggak maaf Adnan itu kepada Nadia gitu kan? Kalau perdamaian itu kan mungkin secara administrasi oke, tetapi kan yang ditabrak ini kan nyawa, Bang. Menghubungi ada sih, udah usaha-usaha itu gitu, terus sampai akhirnya ke media sosialnya dia gitu menghubungi itu. Tapi tidak ada jawaban sih, makanya sampai saya bercerita di Instagram, dari abang kecelakaan sampai detik ini bukan hanya fisik yang capek sebenarnya, tapi mental pun udah capek banget. Saya anak jenderal gitu. Nah setelah itu, "Iya Mbak, tapi keluar dulu tanggung jawab." Nah barulah dia baru mau keluar gitu. Kenapa saya banyak diam di podcast itu, karena kan dari awalnya Bang Densu udah ngomong jangan debat. Oke, selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita ke special interview. Nah, malam ini saya kedatangan dua orang bintang tamu yang akhir-akhir ini sebenarnya cukup menjadi sorotan di media massa. Di sini ada Mbak Hani, terus ada Bang Rangga. Nah, kalau pemirsa cumi-cumi lihat di pemberitaan belakangan ini ada sebuah kasus sebenarnya yang terjadi di 13 tahun lalu ya Mbak ya? Iya, 12. 12 tahun. 12 tahun lalu, 2013 ya? Iya, Iya, 2013. 12 tahun lalu. Itu ada sebuah insiden tabrakan antara mobil dengan motor. Pengendara motor itu bernama Adnan, sementara pengendara mobil itu bernama Nadia Almira yang diketahui adalah waktu itu artis FTV atau artis sinetron. Pokoknya selebriti. Kejadian itu berlangsung jam Jam 2 2 kurang malam. 15 menit. Dini hari lah. Mungkin Mbak Hmm. Nadia pulang syuting atau apa nanti kita akan gali lebih dalam. Tapi selama 12 tahun, ini cerita ini nyaris terkubur, tidak ada yang tahu. Sementara kondisi korban itu cukup memprihatinkan. Kemarin cumi-cumi.com datang ke rumah untuk melihat kondisi Adnan yang lumayan memprihatinkan. Kita punya videonya, nanti kita tayangkan di visual di podcast ini. Gitu. Nah, kenapa kemudian kasus ini muncul lagi? Cerita 12 tahun lalu itu muncul lagi. Itu karena Mbak Hani ya kalau tidak salah ya, memposting sesuatu yang sangat emosional. Kalau saya secara pribadi sih memaklumi. Tapi nanti kita akan gali kenapa memposting itu di sosial media sehingga membuat cerita ini jadi rame lagi. Mbak Nadia juga bereaksi sampai gandeng pengacara. Nah, Mbak Ani apa tujuan terus kenapa sampai posting waktu itu? Setelah 12 tahun loh. Akhirnya posting itu. Alasannya kenapa posting karena kan secara pribadi sudah pernah menghubungi gitu, tapi tidak ada jawaban. Terus secara langsung juga datang ke rumahnya pernah, pihak keluarga, perwakilan gitu datang ke rumahnya, tapi tidak ada sambutan baik gitu. Mungkin karena saya pikir dia, kerjanya di dunia entertain, saya mikirnya kan kayaknya dengan saya memviralkan mungkin dia akan muncul kembali gitu. Karena kan selama ini setelah 1 bulan kecelakaan itu udah tidak ada kontak-kontakan lagi. Oke, jadi berharap dia muncul lagi. Mhm. Kenapa berharap dia muncul? Ya karena maksudnya penderitaan kakak saya setelah tabrakan itu masih terus berlanjut sampai detik ini gitu. Perjuangan kakak saya tuh dari kecelakaan pada saat itu sampai saat ini belum berakhir gitu. Masih bolak-balik terus ke rumah sakit, masih bolak-balik terus ke rumah sakit gitu. Oke, jadi apa yang diharapkan kalau Nadia muncul emang apa yang diharapkan? Empati. Empati sih, maksudnya untuk, nengok abang, untuk sesekali. Jadi nggak yang dari 1 bulan setelah itu putus, udah nggak pernah nanya kabar atau pengen tahu kondisi abang kayak seperti apa gitu. Oke, jadi setelah kecelakaan dalam sebulan pertama itu dia sering datang ke rumah sakit? Beberapa kali. Beberapa kali? Mhm. Oke. Ketemu siapa? Kan Adnan dalam kondisi kritis katanya waktu itu. Keluarga, ketemu saya juga pernah. Oke, Mhm. apa yang dia sampaikan apa? Membawa sesuatu, beri bantuan atau apa? Bantuan pada saat itu ada gitu, tapi untuk bantuan itu saat ada tagihan dari rumah sakit aja gitu. Oke. Mhm.
Jadi sebenarnya Mbak Nadia juga udah menunjukkan itikat baik ya, membantu Iya, secara finansial lah ya. iya, Oke, heeh. kita nggak perlu sebut berapa jumlahnya. Mhm. Lalu kan sekarang orang ramai. Eh, aku lihat komentar di video di Instagramnya Densu kalau tidak salah itu mengatakan lah kan sudah damai, ya kan sudah damai, sudah apa namanya dikasih santunan juga kalau tidak salah waktu itu. Kenapa mesti diungkit-ungkit lagi gitu? Menurut apa Mbak Nadia gimana nanggapin? Atau mungkin abang Iya bisa Bang, boleh ya kita ya silakan. sambil santai kan. Sebenarnya sih bukan santunan sih Bang ya. Mmm. Lebih tepatnya itu biaya rumah sakit lah, bukan santunan. Jadi biaya rumah sakit kita itu kan jujur hampir 500 juta pada saat itu informasi keluarga Bang. Nah karena memang keluarga ini tidak punya, ya kan, uang segitu besar kan cari sana sini nih Bang. Nah karena dia pada saat itu yang notabene pelakunya pada saat itu ikutlah membantu kita. Namun jumlahnya juga menurut saya sih setengahnya juga nggak ada lah dari hasil seperti itu. Itu sih Bang. Bukan santunan sih sebenarnya. Mhm. Rasa bertanggung jawab sih mungkin. Kita juga berterima kasih lah telah dibantu sih sebenarnya. Mmm. Dibantu pada saat masuk rumah sakit itu kan harus ada deposit segala macam. Sementara orang tua nggak punya, harus menyediakan dana misalnya 40 juta tiba-tiba ada. Kan orang tua harus cari sana kemari. Nah itu dibantulah hal-hal yang seperti itu sama pihak Nadia ini. Seperti Oke. itu sih Bang. Dan setelah itu selesai. Kalau dibilang selesai ya, kalau dari pengakuannya pada saat itu, dia meminta bantuan untuk polisi untuk menyelesaikan itu. Oke. Minta bantuan untuk menyelesaikan apa? Damai atau apa? Iya, karena kalau dari informasi yang dia sampaikan itu di podcastnya Densu itu, karena dia sudah tidak punya uang lagi katanya. Minta bantuan lah ke polisi, polisi akhirnya mendatangi keluarga, berbicaralah apa keinginan Hmm. Nadia pada saat itu. Lalu terjadi perdamaian. Kan Terjadi itu yang perdamaian. dikatakan Nadia bahwa di awal itu dia udah bantu, mungkin angka yang tadi disampaikan Betul. dengan uang dan juga udah terjadi perdamaian ditandatangani oleh orang tua. Betul, tapi kan gini Bang ya. Oke, kalau dari informasi dari kedua belah pihak sih ada sih perdamaian tadi. Cuman kan begini Bang, perdamaian ini kan pertama bukan kepada Adnannya. Ada nggak minta maaf ke Adnannya gitu loh. Ada nggak maaf Adnan itu kepada Nadia gitu kan. Kalau perdamaian itu kan mungkin secara administrasi oke, tetapi kan yang ditabrak ini kan nyawa Bang. Bukan Oke. barang kan ya, bukan kalau barang kita ganti uang cukup atau kita Iya. beli barang baru cukup gitu kan. Ini kan nyawa. Dan perdamaian pada saat itu, informasi keluarga korban masih kritis pada saat itu Bang gitu loh. Nah itu yang akhirnya ya sampai sekarang pun uring-uringan juga sih sebenarnya korban ini kalau mendengar kasus-kasus ini gitu loh Bang. Oke. Tapi katanya Nadia sempat ke sana waktu Adnan agak sadar sedikit. Kalau dari informasi keluarga, Nadia itu pernah bertemu sama Adnan. Itulah yang di foto itu yang tersebar tuh yang di media. Cuman informasi keluarga, identitas Nadia pada saat itu disembunyikan sama keluarga Bang. Kenapa? Karena setelah operasi itu masih di rumah sakit, Adnan tidak diberitahu yang datang bersama dia itu adalah Nadia, si penabraknya. Kalau sempat tahu, mungkin saya rasa sarafnya itu yang lagi dalam pemulihan pasti akan emosional itu keluar lagi gitu loh. Karena selama ini memang pada saat dia di operasi itu dia tidak tahu siapa yang nabrak dia. Oke. Dia tidak tahu. Jadi keluarga menyembunyikan itu sebenarnya. Jadi pas foto yang ada disebar di media yang terkait Nadia dengan Adnan di rumah sakit yang ada perban itu Adnan tidak mengetahui di samping itu Nadia. Disembunyikan, sengaja disembunyikan sama keluarga supaya Adnan tidak emosi kalau memang itu yang nabrak dia gitu loh Bang. Seperti itulah cerita dari keluarganya. Oke, lalu berarti setelah tabrakan itu Nadia sama sekali belum ada komunikasi Setelah bicara gitu sama tidak Adnan? ada. Setelah tabrakan bisa kita pastikan setelah tabrakan ya, setelah dari rumah sakit lah, mungkin saya rasa pun pertemuan terakhir lah foto itu Bang, informasi keluarga. Setelah itu tidak ada datang ke rumah, teleponan, menanyakan kabar atau apalah yang tadi nyawa tadi kita bahas tadi itu kan nggak ada sampai dengan kasus ini viral. Oke. Itu loh. Tapi bukannya waktu di Densu sempat ketemu kan sama Nadia ya?
Terus tadi kata Mbak, Nadia sempat datang ketemu keluarga gitu? Eh, Sebelum podcast atau Sebelum podcast? belum? nggak ada, Belum pernah sih, belum. nggak ada Tapi sama di sekali, podcast itu diceritain bahwa dia ketemu? Enggak, nggak ada enggak itu. ada. Bahwa Nadia sudah ketemu keluarga gitu? Itu yang pas awal kecelakaan aja. Setelah itu, Heeh. setelah sebulan itu? Setelah sebulan itu enggak ada. Oke. Mm-mm. Tapi setelah sebulan itu, Mbak dan keluarga sempat ini nggak, informasi nggak, komunikasi ke Nadia gitu? Atau mungkin dia punya inisiatif untuk bertanya? Menghubungi gitu. Adik saya kan ada menghubungi dia gitu kan. Mm-mm. Terus nomor yang sebelumnya juga udah nggak aktif gitu kan. Menghubungi ada sih, udah usaha-usaha itu gitu. Terus sampai akhirnya ke media sosialnya dia gitu menghubungi itu. Tapi tidak ada jawaban sih. Makanya sampai saya bercerita di Instagram awalnya hanya bercerita mencurahkan rasa apa ya? Sedih gitu, sedih karena kan yang pertama kali saya viralkan itu kan kondisi Abang lagi dioperasi otak kan. Heeh, Jadi tuh. pernah keluarga itu datang ke rumah orang tua angkatnya Nadia, Bang. Di Tangsel ya dia. Iya. Nah, di Tangsel. Cuman Ketemu? tidak ketemu. Bahkan justru kita ketemu sama Pak RT-nya. Iya, RT setempat. Dan Pak RT-nya tidak tahu menahu pada saat itu kejadiannya. Dan dia tidak tahu bahwa ada kejadian sebesar itu sama warganya. Oke. Gitu, Bang. Nah, sekali lagi, kan setelah sebulan berusaha mencari, menghubungin, bahkan sampai datang ke rumahnya. Kan orang sekarang di framing seolah-olah datang tuh untuk minta uang lagi gitu. Itu yang Mbak mau cari. Kita udah habis nih, lu bantu dong gitu. Sebenarnya sih enggak ya, kalau uang kan maksudnya kalau dibilang meres juga enggak, karena kan dari yang 1 bulan itu udah stop sama sekali, udah nggak ada kan. Jadi kan selebihnya keluarga sampai sekarang itu masih dari dana keluarga gitu. Cuman kan kayak miris aja gitu, kok sama sekali nggak ada nanya kabar korban atau gimana pun nggak ada gitu. Sedih, lebih sedih gitu. Empati lah lebih tepatnya, Iya. Bang. Oke, jadi boleh saya lurusin ya. Jadi Mbak akuin waktu itu ada perdamaian ya. Tapi pihak keluarga merasa ini kan perdamaian dengan manusia. Ya Betul. kan? Tidak serta-merta setelah lu bayar ngasih duit, terus tulis surat tanda tangan perdamaian dan lu hilang gitu. Betul, Paling Bang. tidak ada empati. Dan Betul. sekarang kan akhirnya jadi kayak terjadi kisruh kan antara Mbak Betul. dengan Nadia. Yang kalau kita lihat di sosmed malah netizen seolah-olah memojokkan Mbak dan keluarga gitu. Ya karena narasi dan omongannya dia di podcast pada saat itu kan, yang Abang motong jalan gitu, dia pelan gitu. Padahal kan maksudnya kalau informasi yang didapatkan ya Bang Iya, ya, betul. itu tuh dia nabrak kenceng gitu. Dan kita ada bukti by data ya Bang ya. Betul. Kita udah punya bukti by datanya gitu. Kenapa abang saya ini udah korban gitu, udah menderita selama 12 tahun ini gitu. Kenapa masih di-framing seolah-olah abang yang salah gitu. Kenapa gitu? Apa dia nggak ngeliat kondisi abangnya sekarang nih udah separah ini, tapi masih di-framing abang yang motong jalan, abang yang berhenti depan mobilnya dia, kenapa gitu. Bahkan waktu di podcast itu pun maksudnya masih bisa tertawa, tersenyum gitu. Padahal kan maksudnya kondisi keluarga ini masih sangat apa ya, sedih dengan kondisi kakak saya pada saat itu gitu. Oke. Dan saya lihat kemarin ditunjukin hasil visum ya. Scan, Bang. Scan CT scan-nya. itu kerusakannya lumayan, dampak yang akibat yang dialami oleh si Adnan, Bang Adnan itu luar biasa ya. Luar biasa karena kan cedera kepala berat karena dia terseretnya itu. Terseretnya itu. Jadi abang nih sampai detik ini nih masih pakai pen. Ada 9 pen di mukanya. Karena remuk parah Jadi mukanya kalau kan. cerita keluarga, Bang, dari rekam medis juga, ini operasi plastik, Bang. Ini wajahnya operasi plastik. Iya. Gitu. Dan dada juga kena. Dada, kepala sudah lah ya. Nah, ini ada pen. Jadi wajah itu bukan wajah, sudah murni bukan wajahnya Adnan Iya. lagi, udah di Permak. dengan operasi plastik pada saat Iya. itu. Itulah yang sampai biaya kita tuh mencapai 500 juta lebih tadi itu. Pada saat kejadian itu. Seperti itu loh, Bang. Dan kita juga ke dia itu, nggak ada kita mau menuntut hukum pun, tidak ada. Menuntut uang apalagi, tidak ada itu. Nggak ada Iya. itu, nggak pernah ada kita yang bilang itu. Kita hanya minta, tolonglah. Lu kan tadi kita bicara nyawa. Empati, kayak lu datang ke rumah, tanyain Jenguk. apa kabar, gimana keadaan
Bang Adnan gitu kan. Mhm. Dan itu pun juga kita sudah upaya, bukan kita menunggu, kita juga sudah menjemput bola, tapi kan nggak ada respon. Akhirnya viral lah kasus itu, Bang. Mmm. Seperti Oke. itu. Nah, 12 tahun, Mbak. Gimana itu ceritanya? Ya, awalnya kan pada saat itu saya masih SMA ya, SMA kelas 2 gitu. Ibu tuh yang pertama kali dikabarin itu kan sebenarnya kakaknya ibu. Kakaknya ibu yang dikabarin datang ke rumah sakit. Pada saat itu mama belum tahu kondisinya abang kayak gimana, cuman, begitu saya sempat masuk sekolah, terus ditelepon mama udah, "Pulang nih, pulang, abang kecelakaan," gitu kan. Cuman pada saat itu saya belum tahu kondisi abang saya seperti apa gitu, cuman abang kecelakaan gitu. Cuman pada saat itu, kakaknya ibu nggak ngasih tahu kondisinya gitu. Nah, setelah jam 9, jam 10 baru tuh dikirimin foto. Di situ ibu, saya, semua tuh lemes lemes udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh karena pas dilihat tuh kondisinya udah parah banget kan, dengan pembuluh darah pecah kan di otak, mukanya bengkak gede banget gitu, terus kakinya patah. Menurut dokter tuh kemungkinan hidupnya cuma 4% gitu. Terus di situ tuh keluarga terpukul gitu. Nah semenjak dari kecelakaan itu kan karena abang harus bolak-balik ke rumah sakit, harus, operasi lagi apa segala macam. Adik saya pun terlantar sampai harus berhenti sekolah setahun. Jadi tinggal di adiknya ibu, di kakaknya ibu, berpindah-pindah tempat. Adik saya kan waktu itu umur 2 tahun ya, yang paling kecil tuh. Jadi karena ibu dan, bapak ngurus di rumah sakit, saya pun dititip ke adiknya ibu gitu. Jadi maksudnya dari abang kecelakaan sampai detik ini bukan hanya fisik yang capek sebenarnya, tapi mental pun udah capek banget gitu. Bahkan kenapa saya bilang saya sampai nggak mikirin masa depan, pada saat saya lulus SMA tuh udah saya dapat beasiswa untuk kuliah gitu. Tapi saya mikirkan, saya pada saat itu punya adik 2, ayah saya bekerja sendirian gitu. Kalau saya mau mikirin egonya saya untuk kuliah gitu, saya bisa aja, cuma saya, pada saat itu nggak tega yang lihat ayah kan udah tua gitu, kerja sendirian gitu. Apalagi dengan adik saya yang masih 2 yang masih kecil-kecil gitu. Jadi saya, untuk mengalah tidak kuliah dan langsung kerja. Jadi Mbak putuskan untuk melepas beasiswa itu Iya. karena kondisi sudah Iya, kondisinya ya gitu, Abang kan masih memerlukan uang untuk biaya kontrol. Ada beberapa obat yang tidak di-cover gitu. Jadi kan mau nggak mau pakai uang pribadi gitu. Jadi kan maksudnya untuk meringankan ayah, saya bekerja pada saat itu, langsung bekerja lulus SMA. gim sorry, melihat kondisi Abang tuh gimana? Kan dia waktu kejadian usia 20 tahun kalau tidak salah ya? Iya baru pas itu kan kejadian ulang tahunnya Abang tuh, pas banget baru 20 Oh, tahun. Itu, iya. Jadi pas kejadian, ya saya masih SMA cuma bisa nangis aja, gitu. Emosi ada emosi pas tahu yang nabrak gitu, cuman kan nggak bisa berbuat apa-apa, anak SMA bisa buat apa gitu. Cuman kan pada saat itu ibu menenangkan karena, "Sabar nih, sabar," gitu, "karena yang nabrak ini mau tanggung jawab. Jadi kita nggak usah emosi, nggak usah apa," gitu. Ibu kan pada saat itu menasihatinya seperti itu. Jadi timbullah rasa kayak, "Oh ya udah iya," gitu. jadi selama 12 tahun tuh di satu sisi Kakak kondisinya lagi begitu, terus kamu tercerai-berai gitu, adik di Iya, rumah. dititip-titip, berpindah-pindah. Entar dititip adiknya ibu, entar dititip kakaknya ibu. Saya pun dititip ke adiknya ibu, tinggal sama adiknya ibu, 12 tahun gitu. kayak gitu, Iya. ngalamin Oke. begitu. Terus proses selama 12 tahun tuh gimana? Kan kan pasti butuh biaya besar tuh. Mmm. Dari mana duitnya? Ya kalau uang kadang kan memang dibantu sama dari keluarga ibu ada, dari keluarga ayah ada, kadang ngasih buat abang, buat obatnya abang, atau entar kontrol apa segala macam. Dan saya pun sempat kerja, pulangnya cari part-time untuk tambahan, gitu. Karena saya mikir saya punya adik 2 nih, saya harus walaupun orang tua saya nggak minta untuk saya bertanggung jawab atas adik saya, tapi saya nggak tega ngeliat ayah saya kerja sendirian, gitu. Jadi ada juga sih Bang, dari Bang Adnan ini kan pernah SMA. Jadi teman-temannya SMA itu alumninya itu juga ikut membantu kok, Mhm, untuk membantu support lah. mmm, Misalnya mereka teman-teman ini kan kumpul yuk kita buat teman-teman kita itu kita ya alhamdulillah kebantunya itu ada lah. iya, Oke. Maka kita selama selama ini kita nggak pernah minta sama si iya, pelaku ini nggak pernah minta iya, kita gitu loh. Cuman rasa tanggung jawab Oh, manusia itu mana sih gitu loh. mhm, empati ya. Itu aja mhm. sih yang kita inginkan. Iya, padahal keluarga nggak pernah Nggak nuntut pernah kita uang, nuntut hukum, nggak nggak, pernah kita nuntut uang gitu loh, nggak pernah. mhm, Nggak pernah kita nuntut itu. mhm.
Kalau sekarang ya lain hal, karena memang kita sudah dipancing awalnya. Yang awalnya kita sudah mau duduk baik-baik, tapi kan akhirnya kita Iya, dipancing. yang tadinya ibu sudah mengikhlaskan, terus pas denger di podcast itu kan kaget, "Loh kok jadi menyudutkan Abang?" Gitu, yang tadinya udah ikhlas, udah memaafkan gitu. Kok jadi kesel lagi, namanya ibu melahirkan Abang secara normal, secara sehat walafiat, terus udah ikhlas ngurus selama belasan tahun gitu. Terus tiba-tiba kok dia ceritanya menyudutkan Abang gitu. Abang udah korban, disudutkan lagi gitu loh. Awalnya kan itu, kenapa maksudnya kita kan awalnya niatnya nggak ada, untuk hukum nggak ada sama sekali. Damai, memang mau damai gitu. Bahkan waktu saya menghubungi Bang Dengsu itu kan, Bang Dengsu ngomong mau mendamaikan gitu kan. Iya, betul. Nah kita terima, karena kita nggak ada berpikiran untuk, apa ya, nggak ada pikiran untuk hukum ya Bang ya? Nggak ada. Jadi Nggak pada ada, saat itu heeh. kan kita dikabari sama timnya Densu, Bang. Mbak 12 tahun itu 20 tahun dia waktu itu ya. 20 Mhm. tahun betul. Persis, pas. ulang Sementara tahunnya. temen-temennya udah menikah gitu, udah punya anak. Gimana ngelihat ada temannya datang kunjung sementara Abang kayak gitu? Sedih sih pasti ya, sedih banget gitu. Apalagi kan ibu tuh kalau ada anak-anak muda nongkrong gitu ya, kayak, "Abang kalau sehat gitu kali ya nih," gitu. "Abang kalau sehat udah kerja lagi kali ya nih," gitu. Udah bisa, apa ya, untuk merancang masa depannya untuk diri sendiri, karena kan Abang tuh pengen banget jadi ABRI. Itu dengan kondisinya yang sekarang begini, ya hanya keajaiban Allah sih. Kayak apa kondisinya sekarang? Ya sekarang kan lumpuh sebelah kiri, belum bisa, apa, belum bisa duduk gitu, Kaki mandi mengecil. kaki mengecil yang sebelah kiri, sampai kemarin kan, dokter sempat bilang katanya, "Anan kalau kakinya nggak ada perubahan, kalau kecil terus bisa diamputasi," gitu kan. Syok juga pihak keluarga gitu. Makanya kan maksudnya saling menguatkan di keluarga tuh, kalau dibilang mental kena gitu. Cuman kan karena kalau ngelihat, maksudnya kalau kita perlihatkan ke Abang kan, Abang jadi nggak semangat gitu. Makanya kan kita bikin semangatnya Abang tuh dengan ngajak bercanda, ngajak ngobrol, apa segala macam. Maksudnya biar dia nggak, apa ya, nggak ngerasa jenuh dengan kondisinya gitu. Oke. 12 tahun tuh bukan waktu yang singkat. Iya. Luar biasa. Momen yang menurut kamu paling down tuh yang saat apa? Yang hampir putus asa, hampir udah kehilangan harapan lah. Yang kemarin yang Agustus tuh yang Abang kritis. Itu kan yang, belum ketahuan kista otaknya. Itu sudah pakai alat bantu segala macam, itu keluarga udah datang semua, ibu juga udah nangis terus gitu. Di situ kita udah nggak ada harapan Abang untuk hidup lagi, karena dokter juga ngomong pada saat itu kemungkinannya kecil gitu. Tapi emang Abang tuh bener-bener kuat, kuat banget. Dia tuh semangat hidupnya masih tinggi banget. Oke. Dan sekarang terapinya tuh setiap minggu atau setiap Iya, berapa? seminggu 2 kali. Kontrol. Kontrol, heeh. Jadi kemarin kan sempet, terapi bicara, karena kan kemarin sempet nggak bisa bicara tuh, cuman dia bisa ngomong tapi nggak ada suara. Kalau sekarang kan ada suaranya dikit tapi belum jelas. Nah kalau sekarang kontrolnya untuk dia bisa belajar duduk, gitu. Itu masih bolak-balik seminggu 2 kali ke rumah sakit. Kapan pertama kali dia bisa ngomong? Dan ngomong apa? Nah dia kan nggak bisa, udah nggak bisa nangis, udah nggak bisa keluar air mata. Cuman, "Mama maafin Anan," gitu. Masih harus ngurusin Anan katanya gitu. Karena dia mungkin tahu gitu, ibu kan pernah kena stroke, harus ngangkat Abang, ganti pampers, mandiin, nyuapin gitu. Mungkin dia tahu dengan kondisi ibu yang pernah kena stroke, mungkin dia ngerasa terbebani dengan ibu ngurus gitu. Boleh sedikit saya sampaikan, Bang. Siap. Terkait ada video juga itu yang beredar, kan ada Adnan sedang nangis itu. Iya. Itu sebenarnya dia nangis karena ada pengacara yang tanpa bayar mau membantu dia. Karena pada saat kejadian itu kan matanya sempat jatuh tuh, Bang. Jadi dia kalau mau nangis itu nggak keluar air mata. Jadi pada saat keluarga datang kepada saya dan saya bersedia untuk membantu tanpa bayaran, nyampaikan kepada Adnan, neteslah air matanya. Kalau bagi saya itu luar biasa lah obat yang minimal saya kasih obat dulu deh. Oke. Gitu. Itu disampaikan sama keluarga pada saya. Ya, nanti soal Abang aku mau gali dulu ceritanya sih. Karena secara personal, apalagi kemarin saya lihat video yang diliput sama tim saya itu kondisinya memprihatinkan dan Ya, menyedihkan ya. Iya. banget. Menyedihkan dan saya nggak bisa ngebayangin mengurus Abang itu selama 12 tahun dalam kondisi Betul. seperti itu. Fisik iya, waktu, Iya. mental, batin, Iya. uang juga udah pasti. Habis-habisan. Iya, makanya kan keluarga selama ini nggak pernah nuntut gitu loh Bang. Nggak pernah nuntut masalah uang. Cuman
lihat kondisi Abang gitu, komunikasinya nggak putus aja sebenarnya gitu. Kalau ibu kan nggak pernah menuntut harus ngasih segini segini, enggak gitu. Makanya dengan kondisi apalagi sekarang ayah saya udah nggak kerja kan, tuh jadi saya yang kerja sendirian di Pensiun, a Bapak? ya semenjak Covid udah enggak. Karena, ayah tuh kerjanya ini, di travel umroh. Pas Covid tuh berhenti sama sekali, jadi aku yang kerja sendirian di rumah. Oh, terus uang untuk bolak-balik terapi 2 kali seminggu itu gimana? Kalau terapi kan di-cover BPJS ya, Oke, paling biaya obat aja sih, obat, vitamin otaknya tiap bulan itu kan ada yang tidak tercover, paling itu sih yang agak lumayan berat, pada saat Abang belum separah sekarang ya. Cuma kalau yang separah sekarang kan pampers, susu, terus juga banyak pengeluarannya lebih banyak dibanding yang kemarin-kemarin, makanya udah mulai kewalahan. oke. Dan itu Mbak Hani sendiri yang Ada beberapa bantuan dari keluarga. di keluarga yang bekerja Mbak Hani sendiri? Iya, Adik Mbak Hani? adik masih kuliah, Kuliah. beasiswa. Oh, Heeh. Jadi adik saya biarkan kuliah, karena kan maksudnya kakaknya udah nggak kuliah nih gitu, biarin saya yang ngalah, saya yang kerja gitu, biar adik saya yang kuliah kan kuliah, terakhir yang bontot itu SMA. oke. Mhm. Dan kalau hidup normal Mbak Hani pasti udah nikah juga? Iya, Dan akhirnya memutuskan untuk tidak menikah dulu? lebih ke sebenarnya ibu kalau nyuruh nikah udah nyuruh gitu, nggak usah mikirin mama gitu, cuman kan gimana ya namanya seorang anak gitu, kayak belum belum bisa tega untuk ngelepas gitu. Oke. Nah, di beberapa kasus seperti Agus waktu itu ya, kan ada donasi. Ada kepikiran untuk itu? Karena kan kalau misalnya sampai apa namanya, kalau gue lihat kondisinya sih terapi yang kayak 2 minggu sekali atau apa mungkin membantu ya, tapi tidak terlalu apa signifikan gitu ya. Ada sempat niat untuk bikin donasi atau apa gitu? Nah, kalau untuk donasi nggak apa-apa ya Bang ya, Ya. aku sampai ya. Kami dari awal menanganin case ini ya, pertama kali nggak kepikiran sama sekali tuh donasi Bang. Nggak ada kepikiran sama sekali donasi. Yang saya tangkap pada saat itu keluarga hanya menginginkan rasa empati pelaku. Untuk respon, tanya kabar, empati tadilah. Nah, pada saat kami diundang sama Densu, ya alhamdulillah sebenarnya itu ide donasi itu datang dari Densu sebenarnya Bang. Bukan dari kami. Bukan dari Oke. kami ide donasi itu. Mmm. Jadi pada saat kita dicetuskan ide donasi sama Bang Densu, jadi pada saat itu pun juga kami, Bang Densu dan pengacaranya Nadia juga berbicara, bahkan Bang Densu sendiri berbicara, akan kita sisihkan untuk Nadia dari donasi itu. Oh. Jadi Jadi kami nggak donasi ada ini akan disisihkan buat Nadia juga? informasinya begitu tadi awalnya kita sepakatnya sama Bang Densu itu. Akan ikut juga diberikanlah sebagian mungkin ya mungkin sepatutnya atau sepantasnya lah kepada Nadia. Dan itu kita sepakati pada saat itu. Kenapa? Dia ini juga. Ya karena kan pada Bang Densu pada saat itu bilang Nadia, saya tahu nih kemampuannya Nadia apa gitu. Itu Bang Densu cerita. Makanya jangan debat, jangan ribut kata Bang Densu kan. Saya bantu, saya cari, saya buka donasi kata dia begitu. Itulah kita akhirnya sepakat di situ. Dan hasil dari donasi ini pun juga kita sepakat bahwa ya kita akan berikan juga kok nanti ke Nadianya gitu. Karena niat kita tuh baik Bang gitu loh. Kita tahu dia gitu loh. Yuk kita bantu bareng-bareng. Jadi bukan kita untuk ngejual kesedihan supaya dapat donasi yang begini segala macam. Enggak ada itu. Saya nggak jadi promo nih karena Iya. donasinya buat Nadia juga. Iya Bang, nggak Kan ada dia sehat-sehat supaya aja. netizen ini tahu bahwa kami tuh nggak menjual kesedihan dengan adanya donasi Bang. Oke. Pertama bukan donasi itu bukan ide kami. Yang kedua hasil donasi itu pun juga kami sepakati nantinya juga akan dibagi juga untuk Nadia. Disisihkan. Akan disisihkan juga untuk Nadia. Itu sepakat kami pada saat itu. Coba kalau kami menjual donasi supaya dapat donasi cukup besar segala macam, kami makan sendiri, bayar pengacaranya kata komentar, ya Allah, nggak ada yang gitu-gitu Bang. Kita sepakati bahwa itu sebagian juga nanti juga akan kita sisihkan kok untuk Nadia. Itu Dan sepakat. 12 tahun nggak ngutang kan Mbak ya? Nggak ngut. Alhamdulillah nggak ada utang. Ini biar maksud saya biar Saya nggak kelawak ini bener. Maksudnya 12 tahun tuh benar-benar nggak ada Bang kita. Iya. Bang. jeripayah Mbak dan keluarga ya. Iya, nggak ada utang, Luar alhamdulillah biasa. nggak ada utang sih, karena kan ayah nggak biasain utang juga. Jadi ya habis-habisannya maksudnya kerja nggak kelihatan tabungannya ya itu. Mungkin tabungannya pahala. Karena kalau netizen nih Bang, kalau bicara donasi ya, itu nyudutkannya ke kami. Iya. Inilah, itulah, onolah. Nah inilah saya ceritakan di sini.
Donasi itu bukan ide dari kami, bukan sengaja kami buat itu donasi. Kami disuruh, justru kami yang disuruh buat oleh Bang Densu. Karena dia tidak mau berproblem lagi terkait donasi dia sebelumnya. Makanya kami disuruh buat. Nah setelah kami buat, Bang udah jadi nih Bang. Donasinya ada percakapan saya semuanya. Bang udah jadi nih donasinya Bang, tolong di-share ya Bang. Nah, di-share lah sama Bang Densu. Dan niat kita pada saat itu sepakat bahwa ketika nanti ini terkumpul, juga akan dibagikan juga dengan pihak Nadia kok. Bukan untuk kita pribadi Bang, nggak ada itu. Ada bukti kita semua. Bahkan kami disampaikan sama Densu itu akan menawarkan kepada kami, apakah saya yang buat donasi atau kalian? Kalau saya katanya pada saat itu khawatirnya kayak Agus katanya pada saat itu nih Bang. Jadi kami nggak kepikiran donasi pada saat itu dari awal ketemunya Nadia. Kami ketemu sama Nadia di podcastnya Densu itu jujur kami ingin duduk bareng bercerita lah sebenarnya. Ini gimana sih kita cari solusi itu awalnya Bang. Karena pada saat itu kan yang bisa menghadirkan Nadia untuk pertama kali adalah Densu. Makanya kami datang ke sana dan Densu juga mengkonfirmasi kepada kami bahwa Nadia akan datang. Makanya kami ke sana. Dan kami nggak pernah kepikiran itu donasi Bang. Nggak ada di pikiran kami itu donasi. Pada saat kami sampai, kami di briefing sama Densu, disampaikanlah dia akan memunculkan ide donasi tadi itu Bang. Itulah donasi tadi itu. Dan akhirnya kami, bukan Densu yang buat, kami yang buat dengan link kitabisa.com dan kami minta bantuan kepada Densu untuk bantuinlah sebar link itu. Seperti itu. Jadi bukan dari kami ide donasi itu Bang. Ya sebenarnya berterima kasih juga kami karena dimunculkan ide donasi itu dari Bang Densu sebenarnya. Seperti itu Bang. Dan akhirnya di-repost sama Densu kalau gitu. Nah kalau untuk repost sebenarnya permintaan saya ya. Ada kontak juga sama Bang Densu itu. Inginnya kan berulang lah. Di share nih kan tiap ya. Nah, tapi cuman sekali di posting Bang Densu pada saat itu. Oke, tapi bagus juga akhirnya Densu memunculkan ide donasi itu ya. Iya kita berterima Bukan kasih dari itu. keluarga. Bukan nggak pikiran sama sekali, nggak ngerti kita pada saat itu pun Bang. Jadi kita ketemu sama Nadia pada saat itu karena dari Densu itu menyatakan bahwa Nadia bersedia datang di podcastnya Densu. Nah kami ambil itu, kami ingin bertemu lah sama Nadia. Duduk cerita sebenarnya, maksudnya cari solusi apa nih gitu loh. Jadi kami nggak ada menuntut dia untuk secara hukum nggak ada, secara permintaan khusus pun kepada dia untuk minta uang apalagi pun nggak ada. Nah karena memang ini bersinggungan dengan Laka, pasti kan ada proses Bang. Kami juga minta sama dia ketika kita duduk di sini, baik-baik, kita nanti duduk di sana juga baik-baik supaya tuntas semua. Tapi kan kita nggak tahu akhirnya. Dia bilang kita motong, dibilang tiba-tiba ada di depan dia. Itulah yang akhirnya. Dan kalaupun saya boleh cerita nih Bang, nggak apa-apa ya Bang ya saya cerita ya. Podcast pertama kali Bang Densu Bang, saya baca komentarnya, bagus banget ke kami awalnya. Besoknya berubah. Saya nggak tahu itu. Itu loh Bang. Bahkan klien saya di Surabaya pun juga men-screenshot percakapan komentar-komentar yang di podcast. Podcast yang pertama kali Bang. Ketika Bang Densu tayangi jam 8 ya, 2 Oktober ya. Tayang pertama kali, komentar netizen itu Bang, bagus banget ke kami. Kok susah banget sih minta maaf, apa sih susahnya kata 4 maaf itu aja, kok begini sih. Kami nggak ada, tapi pas besok harinya, langsung tuh bergeser. Itu di mana? Masih di YouTube? Di Instagram awalnya Bang. Oh di Instagram. Instagram awalnya. Nah, setelah itu barulah berbalik lah itu semuanya ke kami itu. Lalu donasi itu berjalan? Dari situlah kami seolah menjual kesedihan Bang, dianggap kami yang salah. Kemudian kami meminta pelaku itu untuk mengeluarkan uang ini itu segala macam, meras lah. Akhirnya simpatik kepada kami tadi itu, ya kami kayak seolah-olah menjual kesedihan. Padahal donasi bukan dari ide kami. Kami yang hanya disarankan oleh Bang Densu. Dan menjual kesedihan setelah 12 tahun rasanya nggak masuk akal. Aduh, terlalu sedikit lah kesedihan itu Bang. Bahkan udah nggak bisa sedih lagi kan. Nggak bisa. Karena 12 tahun mengurus saudara yang capek nangis. Iya. Bahkan udah nggak bisa nangis. Bahkan kan tadi saya bilang, selama 12 tahun itu dia kan nggak bisa keluar air mata nih Bang. Saya datang, keluarga datang kepada saya minta bantuan mereka, minta bantuan saya, nyampe kan netes air matanya. Videonya tuh video yang beredar di
Media sosial tuh itulah nangis ini tuh Bang. Karena ada pengacara yang mau bantu tanpa bayaran untuk ngurusin kasus dia. Oke. Seperti itu Bang. Jadi ada link donasinya. Ada Bang link donasinya. Nanti kasih ke kita, Siap. pemirsa. Saya yakinkan Anda sekalian bahwa ini bukan menjual kesedihan. Memang kalau tidak percaya boleh sih datang ke rumahnya Adnan. Saya dan tim sudah lihat kemarin di rumah, emang kondisinya memprihatinkan dan dia memang butuh bantuan. Nah, nanti linknya saya akan cantumkan di video podcast ini. Siap. Jangan ke Cumi, kirim aja ke link itu, karena itu apa langsung ke korban. Saya terus terang, saya secara pribadi itu saya prihatin sih dengan kondisinya Adnan. Saya gak ngebayangkan kalau ada di kita 12 tahun harusnya udah nikah, udah punya anak, tapi ya kita gak tahu apa ya, mungkin ini takdir atau apapun itulah, kita gak tahu itu. Tapi keluarga juga tidak kalau meminta Nadia tidak ada maksud untuk lu harus bayar lagi. Gak ada, gak pernah Bang. Saya pastikan itu gak pernah ada itu. Dan gak bakalan kita minta ke sana. Sekian lama gak bertemu, waktu ketemu di Densu gimana? Saya lah yang boleh nyampaikan itu Pertama Bang. kali Karena ngomong saya tahu gitu. persis itu. Ya. Jadi kami itu pada saat datang ke Densu itu, kami itu kan diminta untuk datang ke rumah Densu untuk podcast itu sore hari. Bahkan kami akan mau coba diberi transportasi lah. Entah itu ojek online untuk apa kan. Nah, pada akhirnya kami 7:30 baru ke sana, Bang. Kami 7:30 baru ke sana, saya lihat posisi Nadia dan tim pengacaranya cukup ramai di dalam itu, Bang. Cukup banyak orang juga, saya lihat cukup nyaman di dalam. Saya nggak tahu apakah itu sudah lama atau baru, saya nggak paham, tapi saya rasa cukup lama. Nah, setelah itu kami ketemu sama Densu. Densu bercerita, bilang jangan ribut, jangan debat, saya akan cari solusinya. Oh, itulah omongan Densu kepada kami nih, jangan ribut, jangan debat, itulah nanti saya akan cari solusinya. Makanya pada saat podcast itu saya lebih cenderung bertahan Bang, nggak mau berdebat karena saya sudah mengikuti instruksi Bang Densu pada saat itu. Ya mungkin Densu udah ngomong ke Nadia, mungkin Nadia Saya nggak tahu lah. punya ketakutan Saya nggak tahu karena itu. bertemu keluarga korban. Saya lihat pada saat itu memang kondisi tim pengacaranya cukup ramai pada saat itu Bang. Ada kayak temannya Nadia atau keluarganya juga cukup ramai lah di dalam itu. Dan sangat nyaman di dalam saya lihat. Duduknya itu kayak di sofa kayak gini, kita kayak di dalam itu nyaman lah. Bukan kayak seolah baru datang, tidak. Tapi saya tidak tahu ya, tapi yang saya lihat visualnya itu memang cukup nyaman saya lihat. Oke, ya mungkin itu cara Densu Saya nggak ngerti lah. tamunya. Saya nggak paham. Oke, lalu kan Mbak nyari Nadia 12 tahun tuh. Iya kan? Hampir 12 tahun lah kurang lebih ya. Pas bertemu di sana gimana? Ya, Apa yang ngelihat Nadia, apa yang disampaikan, komunikasi pertamanya seperti apa dengan Nadia? komunikasi pertama ya langsung di podcast. Oh enggak ngobrol dulu? Enggak. Langsung di podcast. Justru ngobrolnya. saya bilang sama klien saya. Jadi, tapi dia tahu Mbak adiknya Adnan? Tahu. Jadi nggak ngobrol? Enggak. Justru saya bilang sama klien saya Bang, kalau dia berbicara apapun, tahan emosi. Iya. Nah, pada saat itu justru. Maaf Bang. Jadi Mbak kan berharap bertemu dia. Iya. DM, WA sampai akhirnya posting itu ya. Betul. Lalu ketemu. Iya. Diem aja. Pada saat itu kan dia di dalam, saya di luar. Jadi kan ngobrolnya itu pas langsung di podcast. Jadi sebelum podcast itu nggak ada omongan sama sekali. Nggak ada ngobrol, nggak ada omongan. Jadi begitu ngomong tatap-tatapannya di podcast. Gitu. Kenapa saya banyak diam di podcast itu? Karena kan dari awalnya Bang Densu udah ngomong jangan debat. Jangan debat gitu. Ya, jadi saya pikir karena saya udah dibantu dipertemukan oleh Nadia gitu. Saya menurut apa kata Bang Densu gitu. Cuman kan di situ kan kenapa banyak saya dihujat di podcast sebelah beda, di podcast ini beda, karena pada saat itu apa ya? Keterbatasan waktu juga ya, Bang ya. Sorry, enggak, Mbak. Saya gini. Masih belum mudeng nih saya. Kan Nadia ketemu Mbak sebagai keluarga korban. Ya, keluarganya Adnan. Pertama kali ketemu setelah dulu. Nggak ada datang meluk gitu Mbak, gimana? Nggak ada. Kalau yang di video itu pelukan itu setelah podcast. Setelah podcast saya disuruh minta maaf ke Nadia sama Bang Densu gitu. Karena
mungkin saya telah memviralkan dia gitu, minta maaf aja kata Bang Densu kan minta maaf tidak merendahkan dirimu Oh, gitu kan, Hmm. makanya saya minta maaf karena dia gitu. Tapi Nadia minta maaf nggak ke kamu? Kak. Karena sudah sangat tidak peduli dengan apa yang abangmu alami. pada saat itu nggak ada. Nggak ada sih, Pada saat itu nggak ada. Bang. nggak ada. Jadi kamu yang minta maaf. Iya, aku yang minta Tuh. maaf. Terus Karena apa dia arahan bilang? dari Bang Densu. Sorry. Jadi datang, dia lihat Mbak. Lihat. Lihat. Jadi gini Bang, dia di dalam ruangan, kami di luar. Bang Densu pun briefing kami di luar. Ketika udah oke, masuklah baru kami. Langsung Iya. ke podcast itu. Gitu. Langsung disatukan dalam podcast. Podcast jadi nggak ada tadi yang Nggak ada pelukan mulai awal salaman. obrolan gitu, nggak ada. awal gitu atau negur sapa atau enggak ada. Makanya di situ agak canggung juga Ya, sebenarnya. mungkin beda orang ya. Kalau kita kan misalnya entah sengaja atau tidak kecelakaan itu, tapi kita tahu kondisinya, terus Iya. saya ketemu keluarganya, datang peluk, paling nggak ngasih support inilah ya, support moral lah, minta maaf, tanya kabar adikmu gimana gitu, enggak ada. Nggak ada sama sekali. Jadi kami datang di sana sudah cukup nyaman, saya lihat kami di briefing sama Bang Densu di luar garasi terasnya lah, di briefing. Jangan debat, jangan ribut, saya bantu cari solusi. Dan gimana Mbak perasaan Mbak waktu itu ketika ketemu orangnya yang selama ini diharapkan ketemu, tapi komunikasinya malah kayak gitu, mati lah komunikasi. Emosi jujur, cuma saya tahan sih. Bang. Itu saya sambil nahan gemeteran, emosi gitu. Terus ditambah dengan framingan dia yang abang saya itu tuh, tambah di situ saya sebenarnya nahan emosi gitu, kesel gitu, kenapa sih harus ceritanya tuh kayak gitu gitu loh, nggak sesuai dengan faktanya gitu, kenapa gitu, lebih ke situ. Terus ada di podcast itu kan yang dia bilang saya menarasikan dia tabrak lari. Padahal kan dari awal saya tidak pernah menarasikan dia tabrak lari. Saya kan menyebutkan ada nominal yang dia kasih ke keluarga saya gitu. Tapi kan narasi tabrak lari itu sebenarnya dari pihak berita ya Bang ya, Betul. pihak berita gitu. Saya mengenggakkan untuk yang narasi tabrak lari. Tapi kalau yang masalah anak jenderal itu emang saya mengakui saya ngomong di media ya Bang ya. Karena itu berdasarkan informasi yang saya dapatkan di saksi. Berdasarkan kesaksian di tempat. Jadi yang menurut Nadia nggak sesuai yang menurut kamu narasinya ada Nadia yang tidak sesuai itu apa? Yang 40 km itu, terus abang motong jalan, terus sampai iya, tiba-tiba katanya di depan mobilnya, terus dia banting setir gitu. Kalau dia banting setir, abang saya nggak mungkin cacat sampai sekarang. Itu aja sih. Ya 40 km sih tapi ya kita nggak tahu, mesti ditanya ahlinya ya. Jadi kalau 40 km nabrak, apalagi kayak senggol gitu, kayak nggak separah. Iya, kalau dia lihat kakak saya berhenti depan mobilnya, kenapa kalau dia dengan 40 km kenapa nggak berhenti? Kalau kata orang-orang ini Bang, 40 km kenapa rusak gitu, mungkin bisa aja benturan nih, gitu. Habis disenggol kita bentur ke tembok nih. Tapi ini dada kan juga kena nih Bang, kaki patah. Dari mana ceritanya? Iya kan, kalau misalnya 40 nih kan, kalau saya perhatikan juga tuh komentar-komentarnya kan, 40 km jatuh kena misalnya di samping tuh ada beton atau pembatas jalan sehingga kepalanya tuh pecah lah atau apa kan. Oke lah, kita coba menalar masuk akal lah. Dada dari mana ceritanya? Kaki sampai patah dari mana ceritanya? Sampai wajah sampai dioperasi plastik tuh dari mana ceritanya? Kan 9 pen. 9 pen masih ada sampai juga sekarang. kita. Tapi yang Mbak tahu seperti apa? Kan itu versinya Nadia. Dia kecepatan 40 km per jam, lalu tiba-tiba Bang Adnan waktu itu motong jalan. Tapi yang Mbak tahu dari saksi cerita orang-orang di tempat kejadian, dari proses mungkin di kepolisian, seperti apa kejadiannya waktu itu? Ya, yang saya tahu kan dia nabrak abang saya masuk di kolong, keseret. Terus dia tuh berhenti karena nabrak beton, pembatas jalan. Jadi abang saya ini kejepit antara pembatas jalan dan mobilnya. Itu kan, terus mobilnya lumayan hancur, kapnya depannya hancur tuh, makanya dia nggak bisa pergi kan. Jadi abang saya posisinya di kolong. Pada saat kecelakaan itu abang saya di kolong. Nah itu kan di situ banyak lah ngumpul, karena kan di BKT itu kalau malam rame ya Bang. Jadi banyak yang ngumpul. Yang menurut kesaksian dia sempat nggak mau keluar, teriak histeris di dalam mobil katanya gitu kan. Dengan dia ngomong dia pingsan,
Itu saksi tuh banyak yang ngomong, dia nggak mau keluar dari mobil setelah digedor-gedor dengan rame orang, mungkin yang dia ngomong saya anak jenderal mungkin takut dimasa sama Takut warga takut gitu ya, massa warga marah sekitar, gitu heeh, ya. makanya Betul. kan dia ngomong kayak, "Saya anak jenderal," gitu. Nah setelah itu, "Iya Mbak, tapi keluar dulu tanggung jawab." Nah barulah dia baru mau keluar gitu, Mmm. melihat kondisi kakak saya. Tapi menurut Mbak Nadia waktu itu dia pingsan? Iya, padahal nggak sampai rumah sakit pun nggak pingsan. Oh, jadi nggak pingsan, Sadar. karena sempat datang ke rumah sakit? Iya, sadar. Sampai rumah sakit pun sadar nggak ada pingsan. Makanya pas denger di Iya podcast itu, dia, eee, informasinya itu kan ininya luka tuh Bang. ada jahitan dikit. Jadi karena pada saat kejadian itu dia juga ikut luka, dibawalah ke rumah sakit. Mmm, Kalau 40 kilometer, jedot ini masa harus dijahit sih ini? mmm, Iya, mungkin beda orang kali ya, Bang, Nggak kita tahu nggak saya. tahu kan. Kalau bibir iya. kita kan tebel, Iya, Bang, iya bisa. ya anti Mungkin tabrak. bibir tipis ya. Dijedot-jedotin juga dulu sama orang tua kan dijedot-jedotin kalau marah kan, nggak dijahit, ya Iya mungkin itu. beda bibir ya, Bisa. yang kita nggak tahu. Bisa Bang, bisa Ya, ya. saya kan kemarin baca kan, karena ini kasus lama, tiba-tiba Betul. muncul lagi waktu Abang bilang, "Yang mana sih?" Nah, saya baca di salah satu stasiun televisi, Mhm, itu Mbak Nadia bilang bahwa sampai sekarang pun dia masih ngebantu kok walaupun jumlahnya nggak banyak. enggak sih, Nggak ada enggak bantu. ada. Itu pun ada Jangan tertawa bantuan Mbak, nanti dibilang kira Iya ngeledek memang loh. nggak ada, itu fakta. iya, makanya Boleh kan aja dia cek gitu Bang. maksudnya dia ngomong damai-damai di media, tapi realnya memang tidak ada Adalah gitu, kayak ada disebut, yang oke lah bantuan. kita bilang, adalah bantuan dari dia satu, hanya untuk menyebar link ambulan gratis. Dan itu Iya, sebar aja. Ya di situ dia kalau nggak salah ya, mudah-mudahan media nggak salah kutip Iya ya, karena saya. kadang juga Iya. dia bilang dia bahkan sempat membawa ambulans gratis. Nggak ada enggak. membawa ambulan, hanya Keluarga menyebar link mhm, ambulan gratis yang verifikasi tetap kita. iya, keluarga yang Yang mendaftarkan. berupaya kita daftar segala macam, dia hanya nyebar Oh, nyebar ngasih link link ke doang. kita, ngasih Mhm, link, ya kita yang upaya semuanya. Udah cukup mhm, itu aja bantuannya, nggak iya, lebih. Nggak ada lagi setelah itu. Lalu yang dikatakan masih bantu walaupun jumlahnya nggak sebanyak dulu, Nggak ada, enggak ada sih. nggak ada itu Ada Bang. yang pas datang itu, sekali itu. Nah yang mungkin yang disebut bantunya itu mungkin ketika pada saat yang rame-rame sama Densu datang ke Iya, rumah. itu 1 kali itu dong. oh sama Densu. Ah, yang Mmm, bawa bingkisan buah, mhm, ya itu nggak tahu lah apa gitu bantuan juga. Saya nggak ngerti Oh juga jadi itu. setelah podcast datang. Nah setelah podcast itu kan saya menyampaikan sama pihaknya Nadia, kalau memang kita sudah duduk bareng di sini, kan memang niat kita di sana itu kan memang pengen duduk bareng selesai, Bang. Kalau memang kita sudah duduk bareng di sini, yuk duduk bareng ke keluarga lah, saya bilang. Saya bilang itu. Cuman pada saat itu pikir-pikir kata dia. mmm, Nah disitulah Bang Densu itu akhirnya, padahal saya bilang tuh, kalau nggak malam ini habis podcast, besok. Nah cuman kata pihak sana pikir-pikir dulu untuk mau datang. Akhirnya Densu lah bilang, saya kasih waktu 3 hari ya, kata Densu. Kamu datang ke rumahnya keluarga, itu kata Bang Densu nih Bang. Ya. mhm, Nah setelah perjalanan 2 hari, respon dari, kan saya juga tukaran kontak sama pengacaranya Nadia itu. 2 hari setelah itu pun respon nggak ada. Akhirnya saya yang kejar. mmm, Saya yang kejar ke Bang Densu, saya yang kejar sampai ke Satlantas juga lah. Karena kan harus tuntas ini Bang semuanya. Kalau dianggapnya kita pada saat itu sudah berdamai, ingin kita kan tuntas semua. Baik di Satlantas, di keluarga, dan kita. Nggak ada respon. Akhirnya saya kejar tuh, saya paksa. Saya bilang Bang Densu nih gimana nih Bang segala macam bla 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 bla. Satlantas juga gimana nih, dan saya bilang gini. Akhirnya barulah terkonfirmasi oleh Bang Densu ke saya, Bang pihak Nadia hari Minggu mau datang. Ada Oke. chatnya sama saya semua itu. Waktu datang gimana komunikasinya, ekspresi penyambutan keluarga atau ya kalau komunikasi kan yang komunikasi itu antara Bang Rangga ya, Bang, ya? Iya, Kalau dari keluarga nggak ada? yang komunikasi kan saya lagi di Medan tuh Bang. Saya kan nelfon sana sini untuk bagaimana terwujudlah pertemuan itu. Saya itu Mbak Hani sempat ketemu waktu dia datang ke rumah? ketemu. Ketemu. Gimana obrolannya? Obrolannya lebih ke sama ibu waktu itu. Oh, Ngobrolnya kalau sama aku sih, ngobrol yang pas di wawancara itu aja. Yang ada tuh di wawancara aku yang berdua itu kan. Ngobrol pas saat itu aja sih. sama ibu Kalau komunikasi, sama ibu, interaksinya kayak gimana? ya ibu cuma nangis sih. Karena kan udah lama banget nggak pernah ketemu. Ketemu kan yang setelah 1 bulan kecelakaan itu udah nggak pernah ketemu lagi. Ibu kangen Nadia atau gimana kok nangis? Ibu nangis karena sebenarnya kecewa, nahan emosi Nahan gitu. emosi. Nahan emosi, lebih ke nahan emosi. Bukan menjual kesedihan sih, tapi lebih ke nahan emosi. Gitu. Oh ini toh orang yang selama ini dicari gitu loh. Yang kamu lihat
cerita dong Nadia gimana di pertemuan itu, kan lama gak ketemu. Ya pada saat itu emang dia maksudnya akhirnya ngelihat sendiri kondisi Abang kan sudah separah itu gitu loh. Dia baru tahu itu? Baru tahu. Baru tahu pada saat dia datang langsung. Maksudnya kan selama ini yang di media kita upload kan mungkin dia nggak percaya gitu, mungkin itu atau video lama atau foto lama gitu kan, tapi kan setelah dia datang langsung dia tahu nih, orangnya masih terkapar gitu loh selama ini. Terus apa kata dia setelah lihat Kalau kata kondisi dia nih Bang ya, Adnan? ada bisikan ke kita. Ya deh ya, Hmm, ada dibisikin ke kita yang kita juga loh kaget. gitu loh. Loh. Jadi setelah pertemuan dia bisikin nih ke Hani nih. Hmm. Gitu. Jadi kita oke gitu loh Bang. Cuman bisiknya ya saya rasa biar jadi rahasia kita aja Iya, lah sama dia tapi yang cukup tahu. kaget sih. Dia bisik apa? Pada saat itu kayak ngomong, aku nggak ada ngobrol sama sekali sama dia, pas on cam baru ngobrol itu kan secara duduk berdua itu kan. Kalau secara maksudnya, secara Personal lah antara, enggak sih. berarti sama aja dia datang ke rumah sama kayak pertemuan di Iya. Densu itu ya? Iya. Ya, Kalau memang mau cerita juga ada juga sendalnya yang dinaikin ya. Udah itu jangan dulu. Enggak ya, enggak kan nggak tahu sendal siapa yang dinaikin. Ada juga sendalnya emang dinaikin, sendal di bawah dinaikin ke atas gitu loh. Peduli lah gitu. oke. Lalu Bang, Ya. kan di lawyernya mengatakan kalau sampai persoalan ini diperpanjang maka mereka akan mengambil langkah hukum. Apa Ya. reaksi Abang sebagai lawyer? Reaksi saya, justru saya dengan senang hati terbuka, yuk tunjukin kemampuan kamu soal hukum. Terus saya pengen banget Bang, biar kebuka dong terang benderang hukum kita ini seperti apa kan gitu, kasus kita. Pasti kan dia punya data menurut dia kan. Ya udah, dengan senang hati saya terbuka. Jadi jangan bilang ini Mbak Nadia sudah baik loh menahan. Justru kami kepingin ayo laporkan kami. Kepingin banget pun saya. Biar kebuka ini semua Bang. Benar nggak ini perkataan anak jenderal katanya? Kan itu dong yang dibahas kan. Katanya kan pencemaran nama baik kata dia. Ini Mbak Nadia sudah baik loh, saya tahan-tahan segala macam katanya kan. Dengan senang hati sekali pun Bang, kami buka itu. Laporkan kami. Tapi kan nggak ada sampai sekarang. Justru kami yang sekarang itu mengeksplorasi untuk ke Jakarta Barat. Membuktikan. Karena tuduhan ke kami ini cukup buas menurut saya Bang. Cukup buas menurut saya di komentar gitu loh. Makanya kalau memang dia mau melaporkan kami soal hukum, ya kalau memang dia seorang pengacara yang mengerti hukum, dengan senang hati tunjukkan kemampuannya. Apalagi kan saya lihat gelarnya panjang banget tuh Bang. Panjang banget gelar pengacaranya saya lihat tuh Bang. Gak tahu tuh apa segala macam, panjang lah. Berarti kan kemampuannya soal hukum menurut saya di atas saya nih. Makanya saya tunggu. Tunjukkanlah kemampuannya. Laporkan kami. Silakan. Terbuka negara hukum kok kita. Ya mudah-mudahan sih tidak sampai terjadi. Kalaupun terjadi berarti Bang Rangga siap ya? Siap banget lah. Siap banget. Karena kan pasti bermuara dari kasus ini lah di awal kan. Semuanya kan dari kasus tabrakan ini semua. Kan itu deh. Oke. Lalu Mbak Hani, apa permenunganmu selama 12 tahun melewati peristiwa ini? Situasi ini tercerai-berai, kamu dititipin di keluarga, adikmu dititipin keluarga, kemudian setelah COVID ayah nggak bekerja, kamu tinggalkan beasiswa dan lain. Apa yang kamu refleksikan? Apa ya hikmah atau apalah itu? Makanya apa ya, ya keluarga jadi saling menguatkan sih, itu. Karena kan dengan kondisi yang seperti ini, udah nggak ada lagi, maksudnya udah nggak ditolak juga nggak bisa, cuma bisa saling menguatkan gitu, bahwa kita bisa ngelewatin ini semua. Dan yang soal komen netizen itu? Iya ibu sempet, sempet down gitu kan, karena maksudnya, karena mereka nih nggak tahu sebenarnya kayak gimana gitu kan, makanya kan komennya sampai menghujat seperti itu. Karena, ya itu tadi narasi yang Abang, ini orang Abangnya yang salah kok, gitu, kenapa jadi Nadia yang tanggung jawab gitu kan. Padahal kan kita bercerita itu juga kan ada datanya Bang, by data ya Bang ya kita cerita, ada data dari kepolisian gitu. Iya. Nggak Kalau sembarangan ngomong. bicara komentar Bang ya, makanya tadi lah, bagi saya ini kan perjuangan lah ya. Pasti dilihatlah sama Tuhan Bang. Ini nggak tahu apakah tangan Tuhan yang bekerja atau apa. Ada salah satu netizen itu DM
pribadi kepada kami. Hmm. Ada Bang. Awalnya kami juga nggak tahu kan Hmm. DM itu apa gitu kan. Tapi memang dia lebih menceritakan siapa ini Nadia. Hmm. Oh, Masa lalu. maksudnya gimana itu? Kalau bicara maksudnya yang disebutkan dalam DM-annya kita itu menceritakan masa lalunya Nadia. Oke, ini netizen yang komen mana ini? Postingannya Mbak Hani atau IG-nya Bang Dia Densu atau awalnya video? DM kepada Hani. DM langsung. Oh, dia lihat video Iya, podcast Ya. itu. dia lihat bahwa kan tadi Bang komentar ini kan menyudutkan kami Bang. Jadi dia peduli lah. Kok begini banget ya katanya gitu loh. Hmm. Kurang lebihnya seperti itu loh. Kok apa abang kita apa mana deh ada? Ada. Abang kita udah salah kok. Mana coba sebentar kita ini ya Bang ya. Hmm. Nggak apa-apa ya kita baca Siap, biar enak oke. sama-sama enak kita. Tapi dirahasiain ya. Iya, Ya, ini dirahasiain. dirahasiain ini bahasanya aja ya, Ya, kita bahas. intinya aja jangan disebut namanya ntar nggak enak. Iya. Ya. Bentar. Mana, Dek? Banyak DM-nya, soalnya sering DM. Iya, cerita lah dia. Iya. Nggak kapok main Instagram ini. Nggak kapok. Kapok kali ya. Apa Dek? Bentar. Pertama itu dia DM ngenalin diri kan. Terus setelah ini Bang. Kenapa DM itu penting? Iya, karena ini menceritakan pertama disebutnya di sini itu orang manipulatif ya begitu. Ini ada percakapan. Teman saya ada yang DM info Kak Hani juga nama IG-nya. Kita sensor lah namanya. Gimana ya mau bilang nggak enak. Kami tahu banget sih NA bahkan disebutkan namanya. Iya. di sini. Nama aslinya yang Nama disebutkan. aslinya. Karena dia pelakor. Ini disebutkan. Dan kami nggak cukup di sini. Kami kontakkanlah sama si Ketemu. netizen tersebut. Ketemu kami. Ketemu langsung. Kami ketemu langsung nih dengan netizen tersebut. Alhamdulillahnya dia bersedia bertemu kami untuk menceritakan realnya. Ketemulah kami di daerah Alam Sutra. Kami ketemu, ya kan, berceritalah si beliau ini. Cukup kaget. Cukup Pas kaget ditunjukin juga sih bukti-buktinya. dengarkannya gitu loh, Iya. Bang. Cukup kaget juga ditunjukkannya bukti-buktinya kepada kami. Cerita dia apa dan seperti apa. Poinnya itu adalah intinya rumah tangga si netizen ini terganggu. Itulah poinnya. Ya, nggak usah dilanjutin, tadi gosip ya. Iya, anti gosip, tapi itulah yang terjadi. Yang Oke, awalnya kan jadi- juga kaget, jadi nggak tahu di gitu saat, loh. keluarga diserang oleh netizen jual kemiskinan, Iya, jual meras kesedihan. pelaku, Betul, modus nyari duit, betul. tiba-tiba ada cerita itu. Banyak DM beberapa masuk sih. Itulah nggak tahu nih Bang, bagi saya apakah bagi kami lah ya, apakah ini Tuhan menunjukkan walaupun belum terang benderang nih ngasih petunjuk dulu ini Tuhan satu persatu gitu kan. Kemudian juga ada informasi yang saya dapat juga bahwa data ini ada sebenarnya, kronologis itu bagaimana sebenarnya ada, tapi satu-satulah kita ditunjukkan sama Tuhan untuk kita tetap tegar nih berupaya sekuat mana nih dilihat Tuhan bagi saya gitu Bang ya. Nah, contohnya itulah. Ada netizen yang nge-DM kita dan kita bertemu bahkan. Kita bertemu langsung, saya sama Hani berdua ketemu sama netizen tersebut, bercerita lah dia dengan menunjukkan bukti-bukti pada kita. Kaget kita. Yang kita lihat Sangat santun, ya kan, wajahnya berseri-seri, ya kan, kalau kata netizen tuh saya lihat di komentar kayak ubin masjid gitu ya kan. Saya juga nggak tahu pada saat itu. Cerita nih netizen yang kami ketemu nih beberkan bukti-buktinya kepada kami. Menurut saya cukup kaget lah saya. Oke, kita stop aja. Baik, Bani, terima kasih. Salam buat keluarga, buat ibu, buat bapak, buat Bang Adnan. Sampaikan rasa empati kami untuk keluarga semuanya, terutama untuk abang. Mudah-mudahan ada jalan Tuhan untuk abang bisa kembali ke kondisi semula. Dan untuk pemirsa, peristiwa kecelakaan itu tidak ada satu orang pun yang menghendaki, baik korban maupun pelaku. Kejadian seperti itu akan menjadi rumit ketika masing-masing orang tidak menunjukkan empati, tidak berperilaku manusiawi. Betul, Bang.
bahwa ada perdamaian itu pasti. Ya. Tapi kadang-kadang orang yang ada di pihak korban itu berharap empati Betul. dari pelaku misalnya, dan setidaknya ada komunikasi, dan itu menenangkan sih sebenarnya. Iya. Karena seburuk-buruknya kondisi pelaku misalnya, korban itu pasti akan lebih merasakan penderitaan, dan itu yang dialami oleh Mbak Hani, ibu dan bapak dan adik-adik semua selama 12 tahun. Mbak Hani sampai melepas Beasiswa kuliah. beasiswa untuk kuliah Hmm. karena mau membantu bapak untuk nyari duit, uang untuk pengobatan Bang Adnan. Lalu adiknya harus dititipin di itu. Ini situasi yang ya menyedihkan sih. Mereka tidak menjual kesedihan, mereka tidak berusaha menarik-narik mengais-ngais perhatian enggak, orang, enggak. siapapun itu. Betul. Tapi itulah kondisi real yang mereka lakukan sampai akhirnya ada batas kesabaran Mbak Nadia, perasaan emosional sebagai seorang saudara melihat adiknya dalam kondisi seperti itu, harusnya udah nikah, udah punya anak. Mbak Hani juga mungkin ya, kalau kondisi keluarga kemarin normal-normal aja mungkin juga udah menikah, udah punya anak, punya kehidupan sendiri. Betul. Tapi ya semua pasti atas kehendak Tuhan. Iya. Betul, Bang. Kita Setuju. percaya. Karena itu sekali lagi stoplah berkomentar. Saya tidak membela siapapun, tapi saya sudah melihat kondisi Bang Adnan memang sangat memprihatinkan. Mereka tidak mencari mengais seperti yang saya bilang tadi. Stoplah menghakimi mereka, menambah penderitaan mereka dengan Betul. komentar-komentar yang memojokkan. Itu aja. Terima kasih Mbak Nadia, Mbak Hani. Mbak Hani. Oke. Dan Kapan Instagram? kita tidak punya apa-apa, Siap, Bang. tapi kita siap membantu men-share link Siap. donasi Ya. yang sudah dibuat itu resmi ya Bang ya. Resmi, Bang. Mudah-mudahan ada kaum dermawan di luar sana untuk membantu. Linknya sekali lagi nanti akan kami cantumkan di podcast ini. Mbak Ani, makasih sekali lagi ya, Bang Vincent. Rangga. Siap. Sama-sama, Ini Bang. lawyer yang dari sekian banyak yang didatangin, akhirnya Bang Rangga yang ngambil dengan komitmen tanpa bayar. Jadi Siap, Bang. sekali lagi mereka juga tidak sedang nyari dana untuk membayar lawyer. Tidak. Karena lawyernya Bang Rangga ini bersedia membantu tanpa bayar. Tanpa bayar, Bang. Bahkan uang pribadi keluar. Siap. Itu curhat di belakang aja. Oke, terima kasih pemirsa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.